قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وَنَزَلَ فِي مَنْ تَرَكَ الْهِجْرَةَ, dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang meninggalkan hijrah, tidak mau berhijrah, tetap tinggal di rumahnya di Mekah, li ahlihi wa tijaratihi, karena alasan keluarganya dan perdagangannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah jadikan engkau aba'akum, akan orang tua kamu sekalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudari kamu sekalian. Ikhwan, saudara-saudara kamu sekalian, ya termasuk saudari. Alal ghalabati, jangan kau jadikan orang tua dan saudara kalian auliya'a, penolong kalian, inistahabbu, jika memilih, menyenangi, memilih, ikhtaru, memilih mereka itu al-kufra, kekufuran, alal iman, atas keimanan. Jangan jadikan sebagai penolong atau teman dekat, meskipun orang tua, meskipun saudara, kalau memilih kekufuran. Di sini motivasi agar berhijrah untuk membersamai Nabi. Pilihannya cukup sulit ketika itu, memilih tetap tinggal bersama keluarga, tanah kelahiran, tempat dia mencari ma'isyah,
Belum tentu di rantauan nanti ada pekerjaan yang menjamin kebutuhan hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang tawakalnya tinggi, keimanannya juga menunjukkan keimanan orang-orang yang mutawakkilin, asalkan bersama Nabi, di situ ada jaminan ketenangan yang pasti. Wa may yatawallahum, dan siapa yang menjadikan mereka penolong, minkum, dari kamu sekalian. Kalau ternyata ada orang muslimin yang tetap menjadikan orang tuanya, saudaranya sebagai penolong, pembelanya, faulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, aniaya. Tetap beriman tapi disebut zalimun, tidak mau berhijrah di sini. Lebih memilih tinggal bersama orang-orang yang masih berpegang teguh dengan kekufurannya. Kul, katakanlah wahai Nabi, in kana abaukum, jika ada orang tua kamu sekalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat dekat kalian, aqribaukum, kerabat dekat kalian, famili kalian, wa fi qiraatin ashiratukum, para kerabat dekat kalian, wa amwalun, dan harta benda, iktaraftumuha, yang memperoleh, iktasabtumuha, yang memperoleh, mencari kamu sekalian, kepada amwal, wa tijaratun, dan perdagangan, takhshawna kasadaha, yang takut kamu sekalian, kasadaha, hilangnya, rusaknya tijarah itu, adama nifaqiha, tidak ada di situ nafak apa, infak, nun fa alif, ya, khawatir ada perdagangan yang rusak, gagal, tidak berlangsung dengan semestinya. Tijarah yang selama ini dia merasa tergantung dengan perdagangan itu, khawatir tidak berlangsung perdagangannya, tidak berjalan dengan baik. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian senangi, kalian ridhai tempat tinggal itu. Kalau semua itu ternyata ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kamu sekalian, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad, berjuang di jalannya, faqa'adtum li ajlihi, kemudian duduk tinggal kalian karena itu semua, karena orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta benda, perdagangan, anil hijrati, daripada berhijrah, wal jihad, dan berjihad, lebih mendahulukan mereka daripada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, intaziru, tunggu saja kalian, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datang siapa Allah, mendatangkan siapa Allah, bi amrihi, dengan perintahnya. Ada urusan lain nanti dengan Allah. Tahdidun lahum, ancaman kepada mereka yang tinggal diam, tidak mau berhijrah itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Berat ujian orang-orang kaum muslimin, mukminin yang di awal Islam itu, awaluna sabiqun,
salah satu membuktikan kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya dan memilih jihad fisabilillah adalah berhijrah membersamai Nabi. Sedangkan setelah Fathu Mekah tidak ada lagi hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Sudah dianugerahi kemenangan, dan tidak ada hijrah yang senilai dengan pahala berhijrah di zaman Rasulullah berhijrah. Hanya sekali itu dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian diubah menjadi Madinah. Walakin jihadun wa niyat, tetapi Nabi bersabda ada makna jihad perjuangan dan ada niat hijrah juga yang bisa diraih pahalanya. Santri berangkat dari rumah mondok, ini hijrah juga. Hijrah dalam kurun waktu tertentu sampai selesai masa thalabul ilmi. Setelah selesai studi di pesantren, pulang ke masyarakat, selesai juga pahala berhijrahnya, tapi tidak akan pernah mampu menandingi hijrah yang hanya sekali terjadi sepanjang sejarah. Nilai jihadnya ada jihadnya, meninggalkan keluarga, orang tua, sanak famili di rumah, harus melakukan pengasingan diri, tinggal di pondok pesantren. Tetapi ada janji Allah, orang yang melakukan hijrah dalam makna mencari ilmu akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mengisi kehidupannya, bahkan menggantikan orang-orang yang telah dia tinggalkan. Menemukan guru yang bisa menjadi orang tuanya, menemukan sahabat yang menjadikan dia ganti keluarganya. Walaupun tidak akan benar-benar sama bisa menggantikan kedudukan orang tua, keluarga, tapi setidaknya ada ganti yang bisa mengisi ruang hidupnya. Bahkan bagi orang yang merasakan kelezatan iman, ya, di saat dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Jika tetap bersama keluarganya, dia akan melihat kekufuran, ya. Orang yang mu'allaf, yang tinggal bersama keluarganya, kalau tetap sama keluarganya, ya aktivitas kekufuran, tetap menyembah selain Allah. Begitu dia pindah tempat, kumpul bersama orang-orang mukmin, orang-orang Islam, ya, disitulah dia merasakan kelezatan beribadah seperti mereka, menyatu dengan kehidupan masyarakat Islam, ya. Kalau kembali ke tempat asalnya, ya akan kembali kepada suasana kekufuran, ya. Orang yang dari tempat tinggalnya pedalaman, suku-suku terdalam yang masih ada sebagian yang animisme, dinamisme misalkan, kepercayaan, tentu akan lebih merasakan lebih baik dengan kehidupan baru, memeluk agama Islam dengan orang-orang Muslim sebagai saudara baru. Kenapa? Karena sebenarnya dia terhubung dengan asal muasal dirinya. Kerinduan yang sesungguhnya apa? Ya iman. Ruh ini akan merindukan asalnya. Karena asal muasalnya ruh adalah meyakini Allah sebagai Tuhan. Syahadat yang pertama ketika di alam ruh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina, maka dia sebenarnya pulang, bukan pergi, dia pulang. Jadi kalau ada orang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya yang dalam kondisi kufur, lalu berkumpul menyatu dengan masyarakat kaum muslimin, ya,
Mungkin baru dalam pengalaman fisiknya di dunia, tapi pulang ke kampung halaman di mana dia tinggal bersama ruhnya dulu. Apa keimanan itu? Ini orang yang bisa merasakan rasa pulang ketika bersama orang-orang beriman, ya hanya orang yang dianugerahi kelezatan iman. Kalau masih lebih berpihak kepada keluarganya, orang tuanya, perdagangannya, eman ya, perdagangan saya sudah maju, harus saya tinggalkan. Ya, tidak akan pernah merasakan ini. Dan hijrah dalam makna yang lain. Kiai Samsul Arifin hijrah dari Pamekasan ke Sukorejo ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat yang mungkin sudah di sana terjalin keakraban, bahkan mendirikan tempat tinggal, tapi harus ditinggal semua itu. Wa masakinu tardawnaha, ditinggal. Di Kembang Kuning itu rumah beliau ditinggal di sana. Sedangkan di sini masih rintisan, buka tanah semak belukar, hutan belantara. Apa yang bisa diharapkan di tempat yang masih sepi seperti ini? Binatang buas, harus mendatangkan masyarakat, sehingga keluarga atau sanak famili yang mau diajak pindah ke Sukorejo, diajak sih. Kiai Abdul Latif, kemudian para anak-anak yatim yang memang tidak punya orang tua, tidak terikatnya, beliau ajak menjadi santri di sini, diasuh di sini. Akhirnya bertempat tinggal di sini, menjadi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini banyak dari santri-santri awal Kiai Samsul Arifin, keluarga kerabat beliau ya, dari Kembang Kuning, Bani Ismail. Begitulah hijrah. Sedangkan masyarakat terdekat yang ada di daerah timur, daerah Banyu Putih dan sekitarnya, bagaikan kaum Ansor yang menolong perjuangan beliau. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun dimanapun. Kalian para santri suatu saat dibutuhkan untuk merintis pendidikan di tempat-tempat terjauh yang memang minim agama, akan mengalami seperti itu. Beberapa alumni sudah melakukan itu, rintisan-rintisan di daerah terdalam ya. Siapa kalau bukan kalian yang menyebarkan agama ini? Kalau hanya ingin tinggal nyaman karena di rumahnya serba lengkap, tidak akan mendapatkan pahala hijrah dan jihadnya. Ada maqam, ada pangkat derajat yang Allah berikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bisanadil muttasiri ilal imamil hafidhi Syekhil Islami Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafin Nawawi Dimashqi Asy-Syafi'i wal Imam Ibn Daqiqil Aid rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima wa bi asrari sairis salihin. Sampai pada hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Maka renungkanlah kondisi psikologis yang dialami orang yang bepergian, melakukan perjalanan itu. Dia mengunjungi tempat-tempat hanya sementara sebagai orang asing, atau rasakan dirinya menjadi orang yang menyeberang jalan. Semua kondisi orang yang abiru sabilin ini, nilai kebaikannya menjadi inspirasi, penyemangat bahwa kita tinggal di dunia seperti mereka.
Orang yang menyeberang jalan harus toleh-toleh, ya, lihat ada kendaraan tidak. Ya. Kalau enggak lihat-lihat ditabrak kan. Begitulah orang sedang menyeberang jalan, jalannya namanya apa? Dunia. Toleh-toleh, jalan lurus, tujuannya tetap menyeberang. Jangan diam di depan truk begitu. Dicium, tapi ini kelas berat ciumannya kan. Ima rumah sakit, ima kuburan kan. Dunia begitu juga, jangan tinggal lama di dunia, hatinya jangan dilekatkan di dunia, kena tabrak musibah dunia nanti. Merasa ingin abadi di dunia, merasa ingin tinggal lama di dunia, seakan tempatnya adalah dunia. Ya tidak akan sampai ke tujuan penyeberangan itu. Abiru sabilin, tidak hanya nyebrang jalan begini, tapi nyebrang lautan, nyebrang apapun makna menyeberangi sesuatu. Ya. Kalau dunia diumpamakan lautan, ya jangan lama-lama, tenggelam nanti. Yang ditakutkan itu bukan ketika perahu yang engkau tumpangi itu berada di atas lautan yang luas. Kalau selama airnya masih di bawah perahumu, tidak akan tenggelam. Tapi kalau sudah perahu masuk dalam air masuk dalam perahumu, akan tenggelam. Artinya apa? Kalau dunia sudah masuk ke hatimu, kamu akan tenggelam dengan kehidupan dunia. Maka zuhud itu adalah perumpamaan orang yang sedang mengarungi samudera kehidupan dunia. Harus kosongkan perahu ini dari air laut. Begitu ada percikan ombak masuk ke dalam perahu, buang lagi. Begitu seterusnya. Apa yang diambil selama mengarungi lautan? Ya secukupnya. Ingin bekal, ya mancing ikan. Jangan banyak-banyak, perahunya kecil. Ikannya 1 ton. Terselam. Begitu juga di dunia. Ambil dunia untuk bekal. Pakaianmu dunia, rumah tinggalmu dunia, kendaraanmu dunia. Tapi untuk perjuangan, untuk bekal kehidupan akhirat. Sampai selesai tugas dunianya, tinggal di semua itu. Subhanallah. Jadi semua gambaran orang yang abir sabil, menyeberang itu ada pada gambaran orang yang hidup di dunia ini. Ribuan tahun kita di alam roh, nanti akan ribuan tahun di alam barzakh sampai akhirat. Sedangkan di dunia hanya puluhan tahun. Sebentar. Tapi karena kita sedang berada di dunia, seakan kita cukup lama. Dawuhnya Sayyidina Ali, ya, tinggalkan dunia itu di belakangmu dan pergilah menuju akhirat, jadikan di depanmu itu. Dan masing-masing itu ada anaknya, abnaud dunya, abnaul akhirah. Maka jangan jadi anaknya dunia, jadilah anaknya akhirat. Ini dawuhnya Sayyidina Ali. Karena hari ini di dunia ini adalah tempat beramal, tidak ada penghitungannya. Dan besok di akhirat adalah penghitungannya, hasilnya, panennya. Tidak ada amal lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Sekarang ladangnya di dunia, nanti bayarannya, hasil panennya di akhirat. Di akhirat tidak ada pekerjaan lagi sudah, tinggal panen saja. Jadi kalau orang berharap bagian dari dunia, itu hanya bonus, tester. Ya, tahu tester? Diberi cicipan, ini rasanya nih. Gitu. Jadi ada orang hidup di dunia kok diberi nyaman. Itu hanya tester, merasakan kenyamanan di akhirat. Jangan banyak-banyak tester itu. Beruntung orang yang sudah diberi kehidupan dunia, diberi cicipan rasa tentang akhirat, sehingga dia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pernah suatu ketika Nabi membuat
skema di tanah itu, membuat kotak garis entah pakai cabang ranting atau dari tangan beliau. Tanah dibuat garis kotak. Kemudian ada di tengah-tengah garis kotak itu membuat garis lurus sampai keluar kotak. Yang di dalam kotak itu diarsir di garis kecil di antara garis panjangnya. Seakan-akan terlihat seperti busur panah ya. Tahu anak panah busurnya, di bagian belakang ada bulu-bulunya, seakan itu. Apa sabda Nabi? Kotak ini adalah ajalnya kamu, umurmu. Nabi menjelaskan kepada sahabat. Sedangkan garis di tengah ini memanjang sampai keluar kotak, itu adalah perjalanan hidupmu dan angan-anganmu. Jadi perjalanan hidupnya yang di dalam kotak saja sampai batas akhir kotak. Katakanlah ini meja, kotaknya. Kemudian garis memanjang sampai keluar kotak. Garis yang ada di dalam kotak ini adalah cita-cita, harapan sesuai dengan masa hidupnya di dunia. Kalau hanya 60 tahun ya sampai sini, batas ini 60 tahun. Apa yang dia inginkan, dia ingin prestasi pendidikan, ya sampai di usia ini saja. Tapi kemudian nanti saya ingin umur 100 tahun, punya rumah, punya ini, punya bisnis apa, itu sudah di luar batas umurnya. Angan-angan itu tidak terhingga. Dan di sini ada rintangan setan. Ada setan yang mengganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ada yang mengganggu sini. Dan termasuk gangguannya setan, dipanjangkan angan-angannya, seakan dia akan hidup abadi selamanya. Sehingga tidak fokus ke masa-masa produktif yang ada dalam kotak ini, yang hanya 60 tahun, 70 tahun itu. Dia berangan-angan, saya masih panjang hidup, umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, waktunya untuk foya-foya ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu minta dibangunkan, jaga ya. Mempe ya. Bagaimana tempatnya amal di sini? Ya, sadar bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Pernah suatu ketika Rasulullah melintas di rumah Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau sedang rehab rumahnya, pakai tanah liat. Zaman dahulu ya, semennya itu tanah liat, diadon, kemudian ditempelkan, dihaluskan menjadi tembok rumahnya bersama uminya. Beliau sama uminya sedang rehab. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma hadza ya Abdullah?" Ini apa Abdullah ini? Dibaguskan rumahnya. Ya Rasulullah, wah ini memang waktunya diperbaiki, direhab. Apa sabda Rasulullah? Ma aral amra illa aqrab min dzalik. Saya melihat suatu urusan yang lebih penting dari ini. Daripada sibuk rehab rumah, ada yang lebih penting apa? Menyiapkan kematian. Ya. Ini cara Rasulullah mendidik sahabat untuk zuhud. Pilihan, zuhud itu pilihan ya, jalan untuk lebih selamat. Apakah kemudian kita tidak boleh rehab rumah, silahkan untuk anak, untuk masa depan. Ya. Tapi untuk kita jangan merasa harus tinggal lama di situ. Ya. Kayak As'ad mempersiapkan ini semua, kayak As'ad membangun rumah untuk putra beliau ya. Tapi untuk beliau sendiri apa yang bisa dibawa? Secukupnya sudah. Jadi zuhud itu bukan pada penampilan semata, tapi hati terisi oleh cinta dunia atau tidak. Ada yang penampilannya seperti zuhud, pakaiannya sudah lusuh, rumahnya reot, tidak punya kendaraan, tapi dalam hatinya mengeluh, dengki dengan orang-orang yang
diberi anugerah nikmat oleh Allah, ngerasani orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari orang-orang itu. Saya zuhud, saya lebih baik dari dia, saya tidak suka dunia. Oh itu si fulan punya kendaraan kemana-mana, dia pakai kendaraan. Hanya ngerasani begitu, lalu merasakan dirinya paling zuhud, paling soleh. Ini juga penyakit. Ini bukan zuhud, ini ujub dengan simbol-simbol kesuhudan, bangga diri dengan simbol kesuhudan yang belum tentu dia zuhud. Ada orang tinggal di hutan belantara sendirian, tidak ada keluarga. Zuhudkah? Belum tentu. Saya pernah bertemu dengan orang pertapa ya, di dalam gua. Motivasinya apa? Harta. Karena diyakini di tempat itu ada harta terpendam yang harus ditempuh dengan cara gaib. Berpuasa, Masya Allah, hebat kan puasa. Meninggalkan makan, meninggalkan nikmat dunia berupa makanan. Tapi untuk dunia juga apa? Kekayaan. Mendatangkan haddam, karena di situ ada penghuninya, sehingga kalau dia menaklukkan penghuni itu, dia akan menjadi orang yang dikdaya. Dunia lagi. Jadi para pertapa, orang-orang yang hebat, yang kadang-kadang tidak mandi berapa puluh tahun, rambutnya sampai memanjang, dikuncir, diputar-putar, tidak mandi. Kadang diberi semacam apa, istidraj dari Allah, kebal. Meskipun tidak mandi, aroma tubuhnya wangi. Sekali ucap mati. Tapi ternyata di balik itu dia cinta dengan itu semua, dengan kedikdayaan, merasa orang yang dikdaya, orang yang akan hidup ribuan tahun di dunia. Orang yang bertapa menurut kita itu adalah orang zuhud. Belum tentu. Hatinya diisi dengan cara mencintai dunia yang lain. Diperbudak oleh ilmu yang disebut ilmu kedikdayaan, ilmu keabadian, ilmu sejati, ilmu apa namanya, yang salah jalan. Salah jalan. Ada ritual membuat tubuhnya awet. Ini biasanya dilakukan oleh non-muslim. Ya. Dia makan makanan yang memang tidak merusak konstruksi tubuhnya, tidak mudah membusuk. Jadi sejak hidup tubuhnya dibuat mumi, kering gitu, sampai kemudian dalam kondisi meninggal ya tinggal kulit dan tulang. Awet, ya awet, sudah memumikan diri sejak hidup. Ini kan cara setan untuk menipu dia, tidak hidup normal. Nabi tidak mengajar itu. Lihat ada 3 orang di masjid berdiskusi. Maka kalau Nabi Muhammad tidak bisa kita tiru, beliau sudah ada jaminan dari Allah. Kita sendiri harus cari jalan cara kita sendiri memperbanyak kebaikan. Saya akan puasa di siang hari terus dan malam harinya ke qiyamul lail. Yang satunya begitu juga, macam-macam 3 orang ini. Saya tidak akan menikah seumur hidup. Saya akan membujang khusus untuk ibadah terus. Pokoknya pilihannya ini sulit-sulit semua 3 orang ini. Didengar oleh Nabi. Aku ini paling bertakwa di antara semua kalian ini. Tapi aku makan saatnya makan, tidur saatnya tidur, ada waktunya semua. Menikah saatnya menikah. Ya. Nikmati kehidupan. Syukuri dengan batas kesyukuran yang ada. Kadang-kadang riyadhah, bahasanya riyadhah, tapi melampaui batas. Sampai penyakitnya. Matanya cekung, kemudian kurus, kurang gizi, kurang vitamin. Sehingga ada hal lain yang terabaikan. Waktunya mengaji, waktunya mencari ilmu, malah sibuk dengan amalan-amalan tertentu. Ini yang tidak diridhoi oleh para masyayikh kita. Saat tidak ridha. Santri yang ngaji, riyadhahnya apa?
Mondok ini sudah riyadhah. Kalian menjalani kehidupan di pondok riyadhah. Ingin puasa, cukup Senin Kamis. Ingin nambah, Ayyamul Bid. Ya. Pertengahan bulan. Ada Asyura, Tasu'a. Itu saja sudah. Andai pun masih diberi kekuatan lebih oleh Allah, tidak dianjurkan sebenarnya kalau masih nyantri. Tapi ada sebagian santri yang kuat puasa Daud. Sudah sampai puasa dahar sepanjang hari puasa terus. Ini khawatir salah tujuan, salah niat. Nanti malah yang datang khodam-khodam jin ini. Akhirnya bukan karomah itu. Keramat bikinan. Seakan bisa terbang, ternyata epekol banjin. Sehingga bes tak nangaleh. Seakan-akan muka syafah, ternyata diberi informasi. Ada bacaannya di alam gaibnya. Ada kan orang kayak gitu. Dia tidak pernah belajar pidato, tiba-tiba bisa pidato. Ternyata ada teks gaib. Ini bukan karomah ya, teks gaib. Suatu ketika karena kadang bangsa jin ini ada guyonnya juga kadang-kadang kebangetan. Saat membaca khutbahnya, orang sudah menganggap dia, oh ini ladunni. Amma ba'du, fa ya ikhwani, hafizakumullah, rahimakumullah. Diambil teksnya oleh jin. Enggak bisa, sudah enggak ada yang baca. Dipermalukan di depan orang banyak. Ya. Ada juga ba'dul jin punya kemampuan terbang, lalu menawarkan kepada tuannya, wahai tuan, saya ingin berbakti kepada panjenengan. Panjenengan apa? Coba minta. Saya ingin haji. Siap, saya antarkan. Tapi benar diantarkan? Iya, saya antarkan. Jangan main-main. Tidak akan diantarkan, dibawa terbang, karena jin tertentu jin bisa terbang. Di tengah lautan, iocol, pada buah kertas, sangka boleh, ya setengah mati sudah, pulangnya sudah kapok, tidak minta macam-macam lagi. Jadi tidak usahlah kalau memang lurus karena Allah, sudah karena Allah. Sebagian ikhwan minal jinni ada yang ingin ngaji. Saya punya guru saya ini cerita bahwa beliau ini didatangi oleh ba'dul ikhwan minal jinni, ingin ikut panjenengan, saya ini santrinya kakeknya panjenengan, saya ingin bantu lagi. Sudah cukup, kalau mau ngaji itu sudah biarkan, jangan diperintah, jangan dilarang, semaunya mereka. Kalau mereka ingin ngaji, ya sudah, seperti yang lain ngaji. Tidak mau, ya sudah. Tidak ada paksaan, tidak ada ajakan. Kenapa? Kalau diajak nanti ada yang lebih, merasa diorangkan, merasa terus begitu. Ya sudah, dibiarkan. Beberapa masyayikh kita, beberapa mereka ada yang santrinya dari Ba'dul Ikhwanul Jin. Di Tebu Ireng dulu, Hadratus Syekh sering bilang, kalau ngaji jangan dibawanya beduk, santri-santri yang lain minggir. Di situ ada santri dari Baghdad. Siapa? Tidak ada orangnya, santri dari Baghdad. Ngaji dari Baghdad ke Hadratus Syekh. Ngaji Syarah Bukhari, beliau ahli hadis. Guru kami kadang-kadang begitu, sedang taklim begini, sini. Jadi kosong. Siapa? Tidak tahu. Di Nurjadid ketika kami ngaji itu sering ada tempat memang tidak dihuni oleh santri. Sejak katanya dari Kiai ini. Ketika kami ngaji kepada masyayikh itu juga di situ. Allahu a'lam. Alhasil sejak dahulu ada sahabat Nabi dari bangsa jin yang masuk Islam. Artinya ya saudara-saudara kita minal jinni ini ada yang
dianugerahi iman, karena juga ada surganya, ada nerakanya, ada konsekuensi dari amal yang dilakukan. Santri-santri dari Kiai Samsul, santri-santri dari Kiai Asad, ya ada. Beliau kadang-kadang negur kalau orang sembarangan motong pohon, tidak diizini dulu langsung dipotong, karena ada rumahnya, ada penghuninya. Atau orang ahli ruqyah, ahli apa, sembarangan ngusir-ngusir, jangan sembarangan, karena sebagian ada yang memang sejak dahulu memang ngaji, taklim, kan, tidak ganggu. Kalaupun dia itu nempel, ya biasanya santri yang nakal itu, biar ketahuan, ya. Biar ketahuan. Ini kok suka sembunyi di kamar mandi, nempel. Biar tahu pengurus, oh ini ternyata sembunyi di kamar mandi. Ya salahnya dia kok sembunyi di kamar mandi. Tempatnya bangsa lain kok malah ditempati manusia. Tempatnya manusia itu ya kamar, musola, madrasah. Kok kerasan di tempat-tempat yang kotor, yang kumuh. Salah tempat itu namanya. Jadi kalau nyantri thalabul ilmi benar-benar, ya tidak kira dijaga oleh Allah. Tapi yang aneh-aneh niatnya ini, ya diajak bercanda nanti hari meler ini. Nah, tentu kita pun harus menata niat kembali, karena ternyata kekuatan dari kebaikan semua ini adalah niat. Innamal a'mal binniyat. Kita dapat pahala hijrah juga karena niatnya, pahala jihad juga karena niatnya. Tidak nututi zaman Nabi, tidak nututi semangatnya para sahabat membersama Nabi, setidaknya kita ngampung sedikit dari kebaikan-kebaikan para salafun salih. Apalagi kita ini tahu diri, tidak usah membanding-bandingkan dengan salafus salih, kepada aslafuna, pendahulu kita di zaman yang sebelumnya, para santri-santri dari Kiai Fawaid, santri-santri dari Kiai As'ad, santri-santri dari Kiai Samsul. Sudah kalah semangat kita. Setidaknya kita hari ini terus berada di napak tilasnya beliau semua, mengikuti jejaknya beliau semua. Sudah dibuat jalan yang sudah dibuat ini ikuti. Wiridnya, zikirnya, jadwal rutinannya ikuti. Tidak usah aneh-aneh. Waktunya bangun, waktunya tidur. Tidak usah aneh-aneh santri. Biar tidak mengganggu tujuannya mencari ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana antarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.